Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang Allah berikan pada kita di detik kali ini, di saat malam hari ini, bisa berada di salah satu rumahnya ini untuk sama-sama belajar ilmu agama sebagai salah satu jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan setelah itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita nikmat berikutnya, yaitu nikmat bisa melewati kajian ini sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita mengamalkan apa yang kita ketahui, dan semoga Allah taala memudahkan untuk kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti daripada ilmu. Inti daripada ilmu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan seberapa lama kita belajar, sebanyak apa hafalan kita, di mana atau gelar apa yang kita miliki, tapi hakikat ilmu, apakah ilmu itu memberikan pengaruh pada hidup kita dalam mengerjakan sesuatu yang disyariatkan dan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Dan semua butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon semoga Allah memberikan taufik untuk kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui dan meninggalkan larangan yang kita ketahui. Kemudian berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zimi Al-Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjaga beliau, memberkahi usia beliau, dan semoga Allah mengistiqomahkan beliau di atas kebenaran sampai akhir usia beliau. Berikutnya mari teman-teman semua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kita mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullahu ta'ala dalam tulisan beliau ini, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mulai kajian ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, fa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi thawbika, jika kamu atau jika kalian malu, jika kita malu atas kotoran yang ada di pakaian kita, jika terlihat oleh sesama makhluk, maka kita lebih layak dan lebih patut lagi untuk malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala jika kotoran itu ada di hati kita. Tentu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kotoran yang ada di dalam hati kita semua tidak ada yang mengetahui secara persis, secara pasti, kecuali Allah dan diri kita masing-masing. Kecuali Allah dan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang amal, berbicara tentang kebaikan, kita bisa apa? Kita bisa meneliti amal atau kebaikan tersebut dicontohkan atau tidak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa meneliti dengan penelitian sesuai keilmuan masing-masing. Dan alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, di antara kemudahan yang Allah berikan yakni dihadirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ulama yang memfokuskan keilmuan mereka dalam dunia tashih wa tat'if. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan di atas permukaan bumi ini sebagian ulama yang memfokuskan keilmuan mereka dengan pelajaran mensahihkan hadis dan mendaifkan hadis. Ini pemanjaan yang Allah berikan buat kita, khususnya yang punya keterbatasan ilmu. Ya, untuk kita yang punya keterbatasan ilmu, maka Allah telah memanjakan kita dengan para ulama yang bekerja keras pagi, siang, sore, malam, mempertaruhkan surga dan nerakanya. Ya, mereka mempertaruhkan surga dan
neraka. Semoga Allah menerima amal mereka dan mengampuni kesalahan mereka, karena mereka sebagai manusia juga tidak mungkin luput dari kesalahan. Kenapa dikatakan mereka mengorbankan atau mempertaruhkan surga dan neraka mereka? Karena mereka meneliti hadis Nabi SAW sampai kepada orang pertama yang mendengar dari Nabi SAW. Dan ini bukan pekerjaan yang ringan. Ini pekerjaan yang amat sangat sulit. Meneliti satu-satu dari masa ke masa. Ya, tidak tertutup kemungkinan hasil penelitian itu ada kekeliruan dan kesalahan. Semoga kekeliruan dan kesalahan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya maslahatnya jauh lebih banyak. Ya, oleh karena itu kita mendoakan mereka semoga Allah menerima upaya mereka dan mengampuni kekeliruan mereka. Ya, untuk kita ini ada sebuah pemanjaan untuk kita bisa mengetahui amal kita apakah di atas sunnah atau tidak. Itu bisa diteliti, bisa diteliti. Karena tadi cara menelitinya adalah sudah terdapat apa? Hadis-hadis, kumpulan hadis sahih dan kumpulan hadis dhaif. Sahih jauh lebih mudah. Misalnya antum berzikir menggunakan jari, ya, maka antum bisa cari tahu apa ada hadisnya atau tidak, dan sudah terkumpulkan dan hadisnya sudah ditashih dan sudah ditad'if. Tashih apa, Pak? Rawahu Bukhari, rawahu Muslim, sahahahu Albani, da'afahu Albani. Itu tashih. Itu nggak gampang, Mas, pekerjaannya, taruhannya surga neraka tuh. Taruhannya surga dan neraka. Itu bisa kita apa? Bisa kita pastikan, ya Pak Gatot. Bisa dipastikan enggak Pak Gatot? Amal kita sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah itu bisa dipastikan? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Apa? Lihat, teliti kan, lihat ayat, lihat hadis sahih. Misalnya antum berzikir hanya, atau misalnya antum cebok dengan tangan kiri atau tangan kanan, itu kan ada aturan mainnya. Oke? Misalnya antum ceboknya pakai tangan kanan. Oke? Terus antum dapat sebuah hadis, cebok itu menggunakan tangan kiri. Berarti antum bisa memastikan cebok yang benar itu menggunakan tangan kiri. Antum makan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Kemudian ketika antum sudah jadi seorang penuntut ilmu, tugas antum adalah memastikan yang benar boleh dua tangan atau hanya salah satu tangan. Itu bisa dicari, itu bisa dipastikan. Sahih? Bisa dipastikan nggak? Bisa, dengan cara melihat hadis atau ayat Al-Quran. Tapi antum bisa memastikan keikhlasan antum? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Ya, siapa di antara kita yang bisa memastikan keikhlasan kita? Tidak bisa.
Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada yang merasa ikhlas kecuali dia tidak ikhlas. Karena semakin orang ikhlas, maka akan semakin merasa jauh dari ikhlas. Itu. Ya, akan semakin jauh dari perasaan ikhlas. Maka perasaan yang ada dalam dirinya adalah penuh dengan kekurangan, kekurangan dan kekurangan. Apalagi dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Az-Zumar di ayat ke-67. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang musyrikin. Ayat ini diturunkan pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrikin. Tapi para ulama mengatakan al-ibratu li umumil ayah wa laysa li khususi sabab. Kan tapi ayat ini pun mencakup untuk seluruh hamba Allah. Mencakup untuk seluruh hamba Allah. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tuh. Apa katanya? Kata Allah, manusia, kita termasuk, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Nabi bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan awalnya. Paham antum? Paham enggak? Gitu. Nabi orang paling paham. Nabi orang paling mengerti. Saat Allah bilang tidak ada manusia yang mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kenapa nggak ada Pak Gatot? Saya jawab nggak Pak Gatot? Nggak tahu ya, Mumtaz, Barakallah. Ada yang tahu kenapa tidak akan pernah ada manusia yang bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Nih, kasih aqua kalau bisa jawab. Ayo. Antum berpikir, silakan. Tafadhal. Silakan. Ilham. Ilham apa alif? Bisa dua-duanya, gitu ya. Bebas. Tafadhal. Ustadz, jadi untuk kenapa kita tidak bisa mengagungkan sebagaimana Allah yang mau? Sebagaimana mestinya. Ya, mestinya dikarenakan suatu amalan yang kita kerjakan tidak ada kepastian untuk kita itu diterima atau tidaknya. Dan juga terkadang jika kita beramal itu tidak sepenuhnya ikhlas kepada Allah. Jazakallahu khair.
Ya, wa iyyakum barakallahu fikum. Ana tanya sama jemaah ya. Antum berusaha nggak untuk mentaati orang tua antum? Membahagiakan mereka, berusaha nggak? Baik. Ada celah berbuat salah sama dia nggak? Ada? Banyak. Itu dia. Karena sekeras apapun upaya kita mendekatkan diri kita pada Allah, tetap saja terbumbui dengan dosa. Ada antum yang mendekatkan diri pada Allah tanpa dosa? Ada nggak? Ah, nggak ada. Semaksimal apapun kita mengagungkan Allah, tetap di dalam waktu 24 jam itu ada kesalahan, ada kekurangan, dibumbui dengan dosa dan kesalahan. Apa? Iya, dibumbui dengan dosa dan kesalahan. Ada miss dan itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan secara nas dan juga secara realita. Secara nas dan secara realita itu bisa dipastikan. Ketika kita mendekatkan diri pada Allah Jalla Jalaluh, kita mendekatkan diri pada Allah dengan kekurangan. Jelas sampai sini? Iya. Kalau antum bangun pola dalam hidup antum seperti ini, kita akan tumbuh menjadi manusia yang gak kepedean dengan apapun prestasi kita. Kita gak akan kepedean dengan apapun prestasi kita. Bagaimana kita mau kepedean kalau orang yang sudah pasti di surga saja nggak kepedean? Orang yang sudah pasti di surga kan nggak kepedean, Pak, nggak mentang-mentang, nggak mentang-mentang. Justru mereka adalah orang-orang yang sangat tawadu. Mereka orang yang sangat tawadu. Maka semakin orang mengerti dirinya, maka dia pasti akan semakin tawadhu. Gak mentang-mentang. Pasti itu kalau benar belajarnya, menuntut ilmunya, gitu. Bagaimana mau mentang-mentang? Pertama, ketaatan yang kita lakukan ini ada peran Allah atau tidak? Besar, bahkan Allah yang berperan. Sahih, bahkan Allah yang mengizinkan kita ada di sini. Ya kan? Terus apa yang mau diapain? Yang mau dibanggain apa? Yang mau dimentang-mentangin apa? Antum udah jenggot panjang begini, tantang tenteng gitu kan, bikin baju belakangnya penghuni surga gitu kan, pakai baju panjang gamis gitu, nggak bisa kan, nggak bisa, dan seterusnya. Apalagi kita sadar secara nas hadis dan secara realita perjalanan kita menuju Allah, perjalanan yang banyak dengan kekurangan. Itu yang menyebabkan Nabi selalu berusaha maksimal dan selalu banyak istighfar. Karena dia nggak merasa hebat. Hebat tuh, itu orang hebat. Padahal dia hebat, tapi dia nggak merasa hebat. Itu hebat tuh. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang paling banyak istighfar? Beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita merendahkan pihak lain?
Apa Pak? Apa yang membuat kita merendahkan pihak lain apa? Apa? Merasa lebih baik dari dia. Sahih nggak sih? Coba Pak Gatot. Datang laki-laki ke sini pakai celana pendek, mau sholat, nanya Pak Gatot. Kata Pak Gatot misalnya ya, aduh tahu etika dong datang ke masjid gitu kan. Pakai celana panjang, pakai sarung, lain kali jangan ke masjid deh gitu. Pak Gatot ini mentang-mentang udah panjang jenggotnya gitu, jadi bertindak semena-mena. Itu terjadi atau tidak di kehidupan kita? Terjadi nggak? Terjadi tuh gitu. Coba aja dalam dunia ilmu mentang-mentang tuh begitu juga sama. Mentang-mentang sudah senior gitu kan, udah lama ngajinya. Ada nggak perasaan seperti itu? Perasaan sudah jadi orang dalam ya, orang sudah jadi orang lama ngaji. Allahu Akbar. Ya, itu sebagai salah satu contoh aja. Oke, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penulis mengatakan, kita kembali kepada tulisan penulis, maka seharusnya kita malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dipastikan di hati kita itu pasti ada apa Pak? Ada kekurangan Pak. Ikhlas sangat jauh dari ikhlas. Rasa ingin dipuji itu ada, rasa ingin diketahui, didengar itu ada. Itu semua penyakit adanya di mana? Di hati tuh. Iri, dengki, itu juga adanya di situ. Di mana? Dalam situ tuh. Di dalam. Ya, iri, dengki, hasad, gitu. Itu di situ tuh. Yang lihat siapa? Rabbul Izzah. Allah lihat tuh. Allah lihat. Makanya dibangunlah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap dosa-dosa yang hanya Dia lihat. Antum nggak bisa lihat. Antum nggak bisa lihat saya nggak bisa lihat antum. Maka kita harus lebih malu dari dosa itu. Kalau dosa saya mabok, antum bisa lihat. Saya enggak. Kelihatan ya, antum bisa lihat ya. Bisa antum foto tuh, cekrek gitu. Bisa difoto nggak Pak Gatot? Gitu. Cekrek. Nggak disangka Ustadz Aldi ternyata pemabok gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Viral. Tapi antum bisa foto riya, ikhlas, sum'ah di hati saya? Gak bisa. Maka ini harus kita lebih khawatirkan dari dosa yang nampak. Tapi kadang kita gak fokus sama dosa yang tidak nampak. Padahal itu jauh lebih berbahaya. Dosa yang gak nampak ini yang di sini jauh lebih berbahaya, Mbak, dari yang nampak. Dosa riya, ya, lihat, kita baca 2 minggu lalu dan minggu lalu kita baca Allah mengharamkan seseorang yang di dalam hatinya, Insya Allah sulit ya, menginginkan sedikit atau menginginkan dari dunia dan perhiasannya, dari menuntut ilmu, diharamkan apa sama Allah? Diharamkan apa? Mencium aroma surga. Bukan masuk surga, cium aromanya enggak. Berat enggak? Wah, Masya Allah ya Rob. Gimana coba Pak Gatot? Siapa yang bisa?
Siapa yang mampu? Tapi bukan berarti siapa yang bisa, siapa yang mampu kita mundur. Karena kita punya satu solusi dari Allah. Minta, berdoalah sama saya. Minta sama saya. Kemudian apa? Berharap sama saya. Kita nggak bisa memastikan keikhlasan kita, tapi kita disuruh sama dia, berdoa sama saya, minta sama saya. Sama siapa? Allah. Kemudian setelah itu antum berharap sama saya, nanti saya kasih. Begitu. Ya Pak Gatot. Lam yarih raihatal jannah. Tidak akan mencium aroma surga, coba Pak. Ya, tidak akan mencium aroma surga. Maka kita harus sibuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Antum harus mulai sungguh-sungguh berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi sungguh-sungguh berdoa. Minta apa, Pak? Minta apa? Hah? Minta hati, Pak. Sahih nggak sih? Minta hati yang istiqomah. Ya muqallibal qulub. Itu kan doa yang paling banyak. Ini kita harus memperbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub. Ini doa yang paling banyak kan? Sahih nggak sih? Nah, sekarang kita pertanyakan diri kita, doa paling banyak yang antum ucapin apa? Mobil baru, motor baru, apa? Iya, lihat Nabi itu doa terbanyaknya minta hati. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Tuh, antum dikasih hati yang istiqomah, itu lebih dari dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya dunia dan seisinya. Gak ada nilainya. Kalau antum dikasih sama Allah hati yang istiqomah, hati yang bersih. Oh, antum sudah paling mewah kalau dikasih hati yang istiqomah, mewah. Walaupun secara materi kekurangan. Makanya kan kenapa para sahabat secara materi kekurangan, tapi secara materi kekurangan, tapi nggak kelihatan kalau mereka adalah orang yang kekurangan. Loh Pak, antum yang kaya raya aja kalau hati antum sedih, kelihatan antum kayak orang susah. Iya nggak sih Pak? Paham nggak Pak? Antum kaya raya nih, mobil 3, rumah berapa Pak Gatot? Berapa Pak Gatot? 5. Sawah berapa? 1 hektar. Tapi hati antum galau, itu kelihatan kayak orang susah tuh, dimerengut aja, mukanya nggak ceria gitu. Iya enggak? Kelihatan tuh. Tapi kalau hati antum seneng walaupun dompet kosong, ya kan? Dompet kosong, rumah ngontrak, mobil tua, motor butut, dompet isinya ya begitu deh ya. Gitu. Tapi kalau hati antum happy, antum nggak kelihatan tuh sebagai orang susah, nggak kelihatan. Itu ya, nanti dilanjut habis salat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Penulis mengatakan dalam tulisannya, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, fa fi sahihi Muslim
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ada dua nama besar yang baru saja kita bacakan, yaitu Imam Muslim dan Abu Hurairah. Dengan apa? Dengan sebab apa kebesaran dua nama ini, Pak? Ilmu. Dengan sebab ilmu. Ya. Dan inilah salah satu janji Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggikan orang-orang yang berilmu. Meninggikan orang-orang yang berilmu, yang terkadang ditinggikan, dimunculkan oleh Allah sesudah wafatnya, sesudah meninggalnya. Imam Muslim, Abu Hurairah, dua manusia yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, yang totalitas dalam ilmu, menghabiskan waktunya untuk ilmu, bukan hanya waktunya untuk ilmu, tapi beliau juga menghabiskan hartanya untuk ilmu. Abu Hurairah sampai akhirnya jatuh miskin, tapi lihat prestasinya dalam dunia ilmu. Jadi salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk orang yang ada di dunia ilmu, harus rela mengorbankan hartanya. Harta itu kecil jika dibandingkan dengan ilmu. Harta itu sebesar apapun harta itu kecil jika dibandingkan dengan ilmu yang Allah berikan. Beliau penulis membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis yang membuat kita harus berbenah, ya, harus melebihkan fokus kepada hati kita. Karena apa? Kalau memang kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, maka Nabi kita mengabarkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa kita dan harta kita. Allah tidak melihat pada fisik kita. Artinya bukan dengan sebab itu manusia jadi lebih mulia. Bukan dengan sebab fisik yang terlihat manusia jadi lebih mulia. Artinya belum tentu dengan yang sebab itu manusia jadi mulia. Walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal
Dua, yang dilihat hati dan amal. Sepasang antara hati dan amal yang menjadi penglihatannya Allah tabarakahu wa ta'ala. Maka sebagaimana yang tadi kita sampaikan, berusahalah semaksimal mungkin untuk memastikan amal kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih berusahalah untuk mengikhlaskan amal kita itu. Ya, lebih berusaha maksimal, lebih harus kerja keras untuk keikhlasan kita. Setelah kita mengusahakan amal itu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, maka kita tertuntut, tuntutan yang pertama dalam syariat untuk diterimanya amal adalah mengikhlaskan amal tersebut. Ya, mengikhlaskan amal tersebut. Dan itulah tempat atau hatilah tempat penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terlalu khawatir dengan apa? Dengan fisik, dengan lahiriah. Ya, bukan berarti mengabaikan, tapi jangan terlalu atau jangan lebih fokusnya kepada fisik, kepada yang terlihat. Justru bagaimana kita bisa fokus kepada yang nggak kelihatan, kepada yang nggak kelihatan, gitu. Kadang kita lebih fokus kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Maka sebagaimana kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, hendaknya kita lebih fokus dalam hal diterimanya amal dari amal itu sendiri. Dari amal itu sendiri. Hendaknya kita lebih fokus dari diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Ini bukan perkara yang ringan, kan, tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui ikhlas itu adalah perkara yang berat dan ancamannya Allah nggak main-main. Ya, ancaman Allah tentang orang yang menyelewengkan niat dan tujuan dari amalnya, Allah nggak main-main. Ya, Allah nggak main-main. Dari mulai nggak diterima, apa cuman nggak diterima? Bukan cuman nggak diterima ya, Allah masukin pertama kali ke neraka. Subhanallah. Tak main-main Rabbul Izzah terhadap dosa ini. Dari mulai nggak diterima, terus dimasukin ke neraka. Bahkan yang lebih perlu kita sangat khawatirkan, justru masuk pertamanya, masuk nerakanya duluan. Dari siapa? Dari penyembah berhala. Kalau penyembah berhala mati, pasti masuk neraka. Tapi orang yang berpenyakit, ya kita semua berpotensi berpenyakit di hatinya, kita semua harus khawatir, kita semua harus takut. Ya, justru mereka lah yang pertama kali nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Dua, ada lagi? Allah akan permalukan. Allah akan permalukan kita jika kita tidak berusaha
untuk memperbaiki hati kita, sebagaimana kita berusaha memperbaiki lahiriah kita. Ya, kan kita selalu berusaha memperbaiki lahiriah kita ya. Ya nggak Pak Gatot? Sholat, puasa, atau sholat, apalah amal-amal lahiriah, kita berusaha untuk memperbaikinya. Ya, yang terkadang lemah, terkadang kan sholat gitu kan, sholat ya, benar gak? Apa antum selalu semangat dalam sholat? Hah? Enggak kan? Apa semangat terus Pak Gatot? Hah? Turun naik ya? Kondisi orang begitu kan? Ada ketika lagi bagus imannya tuh bisa khusyuk, bisa tepat waktu. Ketika imannya turun, mau berangkat ke masjid males, khusyuknya nggak dapet, sholat asal jadi. Itu kondisi kita semua gitu kan? Atau antum nggak begini? Hah? Antum terus naik terus gitu, gimana? Malaikat ya, kondisi kita begitu. Begitu apa nggak Pak Gatot? Begitu kondisi kita, begitu, naik turun kondisinya, kadang tepat waktu, kadang terlambat ya, dan begitu. Makanya gimana, itu kondisi kita, kondisi lahiriah kita. Terus beramal tapi nggak berhenti, terus beramal, berusaha bagaimana bisa terus berjalan, berdoa, minta sama Allah. Nah seperti itu juga ikhlas, terus belajar ikhlas, belajar, kendor lagi, naikin lagi, kendor lagi, cari tahu apa itu ikhlas, apa itu ikhlas, apa itu ikhlas. Terus sepanjang hidup kita sampai mati kita harus cari tahu apa itu ikhlas. Itu, dan gak akan pernah ada habisnya. Terus gitu. Dipelajari apa itu ikhlas. Terus sepanjang hidup kita mempelajarinya. Mempelajari apa? Keikhlasan. Karena nggak ada titiknya. Titiknya di mana? Nggak ada. Nggak ada titiknya. Titiknya nggak ada. Mempelajari keikhlasan. Titiknya di mana? Kalau sifat salat Nabi ada titiknya nggak? Ada. Sifat puasa ada. Amal lahiriah itu ada titiknya. Amal hati kita titiknya di mana? Ya Pak Gatot. Titiknya di mana? Nggak tahu kita. Titiknya kapan? Nanti kalau udah mati baru tahu titik itu. Antum ikhlasnya jauh dari sempurna. Antum ikhlasnya mendekati atau lebih bagus. Dan para ulama mengatakan tidak ada orang yang mampu memiliki keikhlasan sempurna kecuali para nabi dan rasul. Keikhlasannya sempurna, ya, kecuali para nabi dan rasul, kemudian para sahabat. Para sahabat itu dijamin ikhlas, sudah diinfokan sama Allah. Antum buka surat Al-Fats, ayat yang terakhir. Ketemu? Ayat 29. Kata Allah di baris kedua dari ayat ini. Tarahum ya, kata Allah di baris yang kedua. Apa kata Allah? Tarahum rukka'a sujada. Lahiriahnya para sahabat itu tuh ruku, sujud, begitu. Lahiriahnya beramal. Ini lahiriah ya. Ruku, sujud itu lahiriah apa batin? Lahiriah, bisa kelihatan ya. Kemudian berikutnya batinnya dikasih tahu sama Allah.
Apa Allah bilang? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini batinnya. Gak ada sedikit pun tercampur dengan sesuatu. Allah Akbar. Ini batinnya dia. Coba yang dibongkar batin saya dan antum. Hah? Gimana, Sony? Tersingkap semua keburukan atau kekurangan yang di hati kita. Makanya yang disingkap hatinya siapa? Para sahabat. Hatinya disingkap sebagai sebuah percontohan. Makanya mereka dijadikan orang terbaik sesudah para nabi dan rasul. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Allah sudah kabarkan tentang apa? Allah kabarkan tentang lahiriah dan apa? Batin. Lihat Pak Gatot, ya betaguna fadla minallahi wa ridwana. Itu nggak keselip di hatinya sesuatu dari dunia ini. Allahu Akbar. Nggak pujian, jabatan dan seterusnya, nggak keselip tuh. Nah ini kita harus belajar begini, terus belajar agar menghilangkan selipan itu. Apalagi kalau selipannya besar. Kalau selipan besar namanya keselip bukan? Bukan. Ya. Insya Allah. Sahabat keselip aja enggak. Allah Akbar. Keselip aja enggak. Murni tuh amalnya buat apa? Kata Allah apa? Fadla minallahi wa ridwana. Tuh. Ini tazkiyah. Ini garansi dari siapa? Allah untuk mereka, para sahabat. Ini hati mereka, hatinya mereka. Makanya mereka dikatakan oleh apa? Oleh Allah apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Antum orang-orang terbaik. Bukan karena hanya lahiriah, tapi batinnya. Makanya banyak bukti yang menunjukkan batin mereka itu terbaik. Banyak bukti. Di antaranya, antum pernah dengar nggak ada ahli badar mentang-mentang? Ahli badar sombong. Ahli badar ngeremehin orang. Hah? Nggak ada tuh. Ahli badar bikin konferensi pes. Silakan yang mau tahu resep keberhasilan saya. Nggak ada tuh. Ini berhasil nih, ini baru berhasil nih. Karena berhasilnya apa? Masuk surga. Garansinya bukan berhasil di sini, Pak. Tapi masuk surga, Pak. Allahu Akbar. Tuh, Ahlul Badar. Itu satu contoh. Contoh berikutnya banyak, diantaranya apa? Para sahabat tentang hati mereka. Mereka selalu ketakutan sesudah beramal. Takut amalnya nggak diterima, padahal Allah sudah pastikan keikhlasannya mereka. Contoh ketiga, mereka tidak berambisi terhadap dunia dan sesinya ini. Gak ada ambisi. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya saat Khalid diturunkan, Abu Ubaidah dinaikkan. Kalau khalifah atau kalau panglima itu ambisi, Khalid akan stres, kecewa, galau, risau, keki. Nggak apa-apa tuh. Habis itu nggak resign tuh Khalid tuh. Ya, Khalid nggak resign. Tetap ikut perang. Walaupun posisinya sekarang prajurit. Panglimanya Abu Ubaidah.
panglimanya Abu Ubaidah. Nggak ada masalah tuh. Kalau kita kan langsung live group tuh. Iya, kenapa? Ya, hati kan. Semua balik lagi ke hati. Khalid nggak ada obsesi tuh, nggak ada obsesi tuh. Orang pemilihan jadi khalifah aja mundur semua, nggak ada yang mau jadi khalifah. Mundur pak. Subhanallah. Mereka nggak ada obsesi untuk dunia dan sisinya. Karena mereka tahu dunia dan sisinya pernah disabdakan oleh orang yang mereka cintai itu, Nabi. Ini dunia ini nggak ada artinya di sisi Allah. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Dunia itu bernilai di hati kita, tapi bukan di sisi pemiliknya. Ya. Oke. Tapi kita punya solusi jemaah. Kita punya solusi. Saya yakin kita semua takut saat ketemu Allah. Ternyata Allah singkap hati kita, dan ternyata hati ini sangat jauh dari ikhlas. Ya, karena keikhlasan juga bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, dan keikhlasan sempurna itu adalah para nabi. Kemudian siapa? Para sahabat. Sempurna ikhlasnya. Dia tidak ada obsesi apa-apa dari amal dia, kecuali itu Allah yang bilang tuh. Kemudian berikutnya pasti berkurang. Pasti berkurang dan berkurang sampai sekarang. Ada solusinya. Kan kita harus cari solusi. Besok ketemu Allah gimana kalau ternyata hati kita keikhlasannya levelnya level bawah, level paling bawah, atau Allah tidak maafkan. Itu kan kita khawatirkan, ya, itu kita khawatirkan. Maka solusi itu pernah kita bahas di sini saat Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar satu doa, gitu. Satu doa yang Nabi mengatakan, riya itu seperti semut hitam yang berjalan di malam hari, gelap, nggak sulit untuk deteksi. Sampai Abu Bakar bilang, kalau gitu siapa yang bisa selamat? Bagaimana cara selamatnya? Maka diajarkanlah sebuah doa. Maka baca doa ini, terus baca, gitu. Terus baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Terus baca. Terus baca. Karena diri saya dan antum sangat besar potensi riya dan sum'ahnya. Besar nggak Pak Gatot? Besar. Saya dan antum potensi riyanya sangat besar. Harus kita sadarin ini. Kita harus sadar ini. Maka salah satu doa yang harus melekat pada lisan kita, pada hati kita, doa ini. Karena potensi riya kita sangat besar. Potensi riya kita sangat besar. Ya. Sangat besar. Banyak sekali kalau mau dicontohkan satu persatu. Bukti riya kita itu besar. Sum'ah kita itu besar. Ambil contoh baca Quran. Bagaimana cara baca Quran kita ketika sendiri dan ketika ada orang yang dengar? Kita sendiri yang tahu. Ketika sendiri bacanya malas-malesan gitu. Ketika tahu ada yang dengar, ya kita sendiri yang tahu. Itu baru satu contoh dari contoh sekian banyak amal. Saya dan antum sama punya potensi di sini. Makanya terus belajar sebagaimana memperbaiki cara baca Quran, cara sholat, perbaiki keikhlasan kita. Terus berjuang sampai akhir hayat kita. Terus perjuangan itu 24 jam. Karena setan ganggu kita 24 jam. Kita
cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut setelah coffee break. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut dengan pembahasan kedua dari kitab Tauhid. Karya Fadilatul Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di pasal yang ketiga, di poin yang pertama, dan kita akan membacakan apa yang dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan dari perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa perkataan Umar? Umar mengatakan, yaitu kemurnian Islam, kemurnian agama Islam, terutama yang berkaitan dengan akidah, itu akan terkikis sedikit demi sedikit, satu demi satu, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Jika seseorang tumbuh dan berkembang dalam Islam, dia tidak mengetahui perkara jahiliyah atau perkara kesalahan, perkara jahiliyah ataupun perkara kesalahan. Di antaranya yang pernah kita bahas, sebab diturunkannya ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Masih ingat surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir? Masih ingat enggak? Sebab diturunkannya ayat itu. Ya? Ada seorang yang berkata kepada, gimana? Masih ingat pembahasannya? Yang dia berkata dia beramal, dia senang beramal, dia antusias dalam beramal, dia ikhlas, tapi dia juga pengen dipuji, dia juga senang dipuji, senang disanjung, gitu. Kalau kita nggak tahu ini, maka perjalanan kita bisa seperti ini sampai mati. Paham nggak tuh? Kalau saya dan antum nggak tahu sebab turunnya ayat ini, saya dan antum bisa punya hati kayak gini sampai mati, senang beramal, ikhlas, dan juga senang dipuji. Setiap manusia atau keumuman manusia sukanya dipuji kan,
Ya benar, sukanya disanjung. Bahkan sering kita bertanya, boleh nggak kita beramal akhirat ingin juga dapat dunia? Kan itu sering pertanyaan itu ya. Kalau kita nggak tahu sebab turun ayat ini, itu perjalanan amal kita selalu begitu nanti. Amal akhirat itu tertuntut untuk akhirat. Tertuntut untuk akhirat. Walaupun, kata para ulama, walaupun kadarnya manusia berbeda-beda. Ada yang maksimal, kurang maksimal, sampai keinginan untuk akhiratnya itu kecil dibandingkan dunianya. Jadi keinginan untuk dunianya jauh lebih besar. Kalau seimbang saja itu khatir. Antum tahu Umar nih, Umar saat mau mati ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah. Itu para sahabat banyak yang mendatangi Umar. Apa namanya? Membesarkan hatinya Umar. Antum telah melakukan ini dan itu, gitu ya. Antum telah banyak melakukan sesuatu. Kurang lebihnya seperti yang Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad sampaikan kepada Ustadz Yazid sebelum meninggal. Antum telah melakukan apa yang antum bisa lakukan. Umar, kalau Umar lebih dahsyat lagi, karena Umar memimpin perang, oke? Membuka negeri-negeri, dan seterusnya. Dan para sahabat menenangkan, meninggikan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Antum tahu apa kata Umar? Ana ini nggak berharap apa-apa. Ana cuman berharap seri. Seri, kata Umar. Seri itu apa? Seri, imbang. Ana berharap ana datang dalam kondisi seperti itu dan pulang seperti itu. Datang dari Allah seperti itu dan pulang begitu. Allahu Akbar, seri. Kalau ana punya kesalahan, ana berharap dimaafin. Seri aja udah menang. Itu Umar tuh. Maka lebih nggak pantas lagi kita kepedean. Iya nggak sih? Kita lebih nggak pantas lagi kepedean. Antum lihat, antum baca biografi Umar saat Umar mau meninggal. Itu Umar berkata demikian tuh. Ana nggak berharap banyak, ana cuman bisa, ana berharap seri. Padahal kan Umar udah tahu dia akan pulang ke surga. Kita yang belum dijamin, belagunya luar biasa. Berarti kita salah kalau kita belagu, kalau kita sombong, kalau kita congkak, kita salah. Apa yang mau disombongin? Jenggot, cingkrang. Apa yang mau disombongin? Umar ini sudah pasti masuk surga dan berharapnya seri. Coba Pak Gatot, handphonenya saya lihat ada WA dari Jibril nggak? Tempat antum di mana? Allahu Akbar. Emang agama ini seharusnya kita mempelajari tawadhu, semakin tawadhu. Apa yang mau disombongin? Umar aja berharap seri. Gitu. Ya. Kita kata Umar. Dan Umar juga yang banyak perkataan Umar, banyak orang yang datang yang jenguk Umar, yang membesarkan hati Umar, gitu kan. Tenang, sampai Umar berkata kepada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sebutin semua jasa-jasanya Umar. Antum bersedia jadi saksi buat saya besok di hadapan Allah?
Kata siapa? Umar kepada Ibnu Abbas, antum bersedia jadi saksi atas apa yang saya perbuat di hadapan Allah? Umar mengatakan kemurnian Islam itu akan rontok sedikit demi sedikit kalau kita tidak tahu kemurnian Islam itu. Kita nggak tahu, misalnya gini, kalau antum nggak tahu ikhlas, nggak tahu ria, pasti perjalanan antum tercampur antara ria dan ikhlas. Sebagaimana tercampurnya atau sebagaimana sebab diturunkannya surat ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi itu. Gitu. Ya, diturunkan dengan sebab apa? Adanya seseorang yang beramal ikhlas, tapi dia juga punya keinginan dipuji, disanjung, dan itu tipe kita. Sahih? Kalau kita nggak tahu turunnya ayat ini, saya dan antum akan nyaman dalam beramal begini aja, nggak berusaha untuk menghilangkan keinginan itu. Paham? Beda, Nabi mengatakan kalau keinginan itu nggak ada di hati kita, terus kita dapat pujiannya, sanjungannya, kedudukannya, tidak dapat tuh Pak. Kalau benar nggak ada di hati kita, Nabi bilang apa Pak Gatot? Hah? Kita pernah bahas hadis ini. Apa kata Nabi? Alif. Apa kata Nabi? Ya Rasulullah, kami nggak ingin dipuji, kami nggak ingin disanjung, kami nggak ingin sesuatu, tapi ketika kami dapat sesuatu padahal itu nggak kami inginkan. Jawab Nabi apa? Itu berita gembira yang Allah segerakan untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau memang nggak ada sesuatu di hati, gitu. Kadang kan kita senang dengan pujian, tambah semangat tuh ngajinya, tambah semangat apanya, belajarnya, ya, kendor semangatnya, kendor ngajinya ketika tidak ada pujian, ketika yang ada adalah celaan, cercaan, dan seterusnya. Itu maksudnya. Sebagaimana penuntut ilmu, kalau antum tidak tahu, kalau saya dan antum nggak tahu bagaimana jadi penuntut ilmu yang sukses, sukses yang dimaksud bukan gelar, bukan sukses di sini. Hakikat sukses penuntut ilmu besok disuruh masuk surga sama Allah. Itu target antum dalam belajar. Bukan kapan antum gantiin Pak Yudi. Gitu. Bukan kapan antum jadi ini dan itu, enggak, itu mah bonus-bonus aja. Kunci keberhasilan seorang penuntut ilmu sejati saat Allah mengatakan, saya terima amal antum sebagai penuntut ilmu, silakan masuk surga. Itu berhasil. Itu. Walaupun di sini di dunia keberhasilan di atas kertasnya nggak ada. Antum bukan lulusan Madinah, antum bukan lulusan Mesir, antum bukan lulusan Libya, cuman lulusan Al-Jihad gitu. Bersaing dalam apa? Tujuan surga. Persaingannya surga. Jangan persaingan dunia, surga. Gitu. Kami punya teman pulang dari Madinah, lagi S2, mau masuk S3. Pulang Pak. Saya tanya, antum kapan balik? Ana nggak balik lagi. Karena Masya Allah, semoga Allah jaga keikhlasannya, semoga Allah berikan keikhlasan, semoga Allah berikan dia keistiqomahan.
anak ke sana mau masuk surga, kata dia gitu. Tujuannya surga. Kan tolabul ilm, ya kan? Tujuannya apa? Surga. Anak ke al jihad, tujuannya apa tadi yang bulat-bulat? Apa? Serabi gitu kan. Wallah, Madinah itu ada mukafaanya jamaah. Mereka dimuliakan, apa nggak terbesit tuh di hati seorang penuntut ilmu? Apa nggak keganggu tuh keikhlasannya? Iya ya? Sama seperti kami gitu tuh, mukafaah tuh kan ada mukafaah. Hah? Subhanallah. Terus berjuang, semoga Allah berikan keikhlasan buat mereka yang belajar. Dia pulang, dia mau masuk surga, dan dia mau masuk surga lewat pintu yang lain, jagain ibunya. Ibunya sendiri, bapak yang meninggal. Jadi dia nggak lanjut kuliah untuk jaga ibunya. Ini pelajar berhasil. Ya enggak? Masya Allah, Fagatot. Istiqoroh. Pulang. Resign. Tidak lanjut. Untuk jaga ibunya. Begitu. Jangan tanya siapa Ustadz. Mohon maaf, rahasia. Gitu. Ibroh aja buat antum. Ini tolib. Berhasil tuh. Padahal depan mukanya gelar doktor. Ya enggak? Dia nggak bilang, Bu, saya lanjut kuliah dulu atau saya temenin ibu. Pasti ibunya bilang apa? Lanjut. Enggak, dia nggak tanya. Dia pulang. Masya Allah ya. Itu talib itu, Pak. Itu berhasil tuh, Pak. Itu. Jadi bersaing. Antum jadi pelajar, bersaing. Boleh nggak bersaing? Boleh. Kan Allah juga yang bilang fastabiqu al khairat. Tapi bersaing masuk surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun tuh. Untuk nikmat-nikmat surga itu kita bersaing. Gitu. Antum jangan kecil hati. Ngapain sih semangat cuman al jihad, LC juga enggak. Iya enggak sih? Mungkin enggak ada pikiran gitu. Mungkin atau tidak? Ya mungkin aja, namanya juga setan. Iya kan? Ngapain sih belajar serius-serius amat sih? Gitu. D3 juga enggak, ya kan? Ya, apalagi S1. Bukan, ganti niatnya. Bukan D3, bukan S1. Niatnya apa? Surga. Itu tuh. Langgeng antum, belajarnya langgeng. Belajarnya pasti langgeng deh. Dengan taufik Allah. Kalau memang targetnya surga. Gitu. Kalau targetnya jadi imam masjid, targetnya jadi ini jadi itu, nggak langgeng tuh, nggak kepilih-pilih, besok nggak ngaji lagi. Sahih nggak? Banyak ada ya, mungkin kita, saya dan antum sama gitu. Namanya juga belajar ya, belajar, berubah, terus perubahan gitu. Nah kalau nggak belajar, kita akan tenggelam begini. Antum tahu munafik paling banyak dari umat Nabi dari golongan apa? Qari. Masya Allah tuh. Hadis loh yang Nabi yang bilang. Qari. Loh, sekarang mohon maaf kita tidak menjas hati seseorang. Berapa banyak orang yang memperindah suaranya dengan ini. Begitu nggak ada ini, ngajinya gimana? Ngaji gimana? Ya begitu deh. Ya, namanya mungkin di antara kita juga seperti itu. Ya enggak? Itu. Saya enggak? Sampai betahak aja pakai mic coba. Subhanallah. Ya sama mungkin kita pernah ada di masa-masa ini. Kita pernah ada di masa ini. Itu. Ya. Kalau bicara kita pernah ada di masa ini, saya tukang baca Quran tuh sebelum adzan pakai mic.
Iya Pak. Lah namanya belajar ya. Wah ternyata Masya Allah semangat saya luar biasa tuh. Apalagi kalau lagi pulang atau jalan, Pak Ustadz, Pak Ustadz bukan, saya masih cilik, masih 20 tahun baru, 20 tahun gitu, 20 tahunan lah ya. Iya, suaranya bagus amat gitu ya katanya. Kalau bisa yang banyak ngajinya. Iya. Ah, subhanallah. Tambah semangat itu kan kita begitu kan. Akan belajar Pak, belajar. Kalau nggak belajar saya tenggelam tuh begitu terus sampai mati tuh, sampai mati. Pada itu terancam besok nanti di mana? Di hari kiamat. Itu yang dimaksud perkataan Umar tuh. Kalau kita nggak mempelajari kejahilian, kesalahan, kekeliruan, kita akan menjadi thalib yang keliru. Kepala antum, kepala saya dan antum, thalib itu adalah yang punya prestasi di atas kertas. Ya nggak sih? Karena itu target rata-rata kita. Thalib itu yang berprestasi di atas kertas. Itu. Kalau kita nggak belajar, udah seperti itu, udah mentok tuh. Karena dengan belajar, oh thalib sejati bukan itu. Pelajar sejati bukan seperti itu. Ya. Pelajar sejati yang dicontohkan oleh para sahabat bagaimana mereka menjadi seorang pelajar sejati. Lihat, Syekh Abdul Razak mencontohkan gini. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, seorang diuji hafalan Qur'annya. Diuji apa? Hafalan Qur'an oleh sang penguji. Kata beliau, diuji misalnya dengan surat yang berkaitan dengan birrul walidain. Dengan apa? Birrul walidain. Dia baca, dinilai sama ustadznya. Hafalan nggak berbet, ya nggak berbet tau ya, lancar. Makharijul huruf bagus, sifat huruf bagus, ahkam tajwidiyah bagus, nilai 100. Nilainya berapa? 100. Ini percontohan saya nukil dari apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak. Mumtaz. Nilainya apa? Mumtaz. Akan tapi ya Syekh ketika itu ingin memberikan apa namanya? Pengertian siapa yang disebut dengan ahli Quran. Sebagian kita stop sampai di situ. Dia adalah ahli Quran. Ya enggak sih? Dia adalah ahli Quran. Kita nggak tengok isi dari Quran pada dirinya. Kata Syekh, tidak tertutup kemungkinan dia orang paling durhaka sama ibu bapaknya. Saya enggak? Mungkin enggak? Tidak tertutup kemungkinan dia orang paling durhaka pada ibu bapaknya. Lihat Pak, kalau kita tidak mempelajari keikhlasan, kita sudah menganggap ini udah paling istimewa Pak. Paham Pak? Kalau kita nggak mempelajari secara mendalam dakik, kita sudah puas dengan hasil ini. Betul Pak Gatot? Kita sudah puas, kita merasa ini sudah prestasi tertinggi. Masya Allah, dakik, Masya Allah. Ya Pak Gatot, antum coba sebutin ayat tentang tidak boleh minta atau di ikrar antum tidak minta sama manusia, berharap sama manusia, bisa atau tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ikrarnya. Nyatanya minta-minta nggak sama manusia? Merengek-rengek sama manusia. Allahu Akbar. Itu dikatakan para ulama, akan datang satu masa manusia membaca Al-Quran dan manusia menyelisihi apa yang dia baca.
iyyaka na'budu. Sebuah ikrar dari kita, ya Rob, hanya antum yang saya sembah. Nyatanya minta sama Allah dan juga minta sama kuburan. Oke? Itu Pak. Itu yang maksud. Kalau kita tidak mempelajari secara dakik, maka akan hilang, ya, akan hilang kemurnian Islam dari semua sisi, dari akidah, muamalah, ibadah, dan seterusnya. Makanya ini salah satu apa Pak Gatot? Apa namanya? Salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu akan Allah tanamkan di hatinya sebagai orang yang tidak punya ilmu. Kurang, dan kurang. Tapi ketika antum tidak menuntut ilmu, jauh dari ilmu, itu yang ada, antum akan ditanamkan di dalam hati antum perasaan sudah punya ilmu. Perasaan sudah punya ilmu. Padahal belum punya ilmu. Atau jauh dari kata punya ilmu. Tapi berprasangka sudah punya ilmu. Berprasangka sudah punya ilmu. Antum melihat surat Az-Zukhruf ayat ke-36, ayat ke-37. Allah mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani. Buat siapa saja, termasuk buat saya. Kalau kita punya karakter seperti ini, barang siapa yang berpaling dari pelajaran, pengajaran Allah Jalla Dzikruhu, pengajian, berpaling, wa may ya'shu an dzikrir rahman. Kalau antum berpaling dari sebuah pelajaran Allah, pelajaran, kajian-kajian dan seterusnya, belajar, berpaling dari belajar, makanya susah kan masuk lagi untuk belajar lagi? Susah nggak? Benar nggak? Pernah ngalamin nggak? Iya kan? Karena merasa udah panjang jenggot, celana udah cingkrang, udahlah kayaknya udah selesai lah ya, udah jadi salafi, sudah satu tempat di surga. La haula wala quwata illa billah. Hah? Iya nggak sih? Bukan mereka nggak mau ngaji loh, tapi susah. Gak usah sebut mereka deh, sebut saya dan antum. Saat dulu nggak mau ngaji-ngaji atau merasa sudah pinter, merasa sudah punya ilmu, masuk ke dunia pengajian lagi susah. Nyata nggak? Antum berasa nggak? Hah? Ya, pernah ngerasain masa-masa ini? Ngerasain? Udah kayaknya udah kayaknya udah nggak usah ikut taklim lagi ya. Apa? Merasa udah paham. Jadi kayaknya yang taklim ini nih yang baru-baru aja gitu ya. Masya Allah, luar biasa emang setan, ya kan? Luar biasa. Mereka bukan, atau jangan sebut mereka ya. Kita bukan nggak mau ikut ngaji lagi, tapi Allah bilang apa? Nuqayyid lahu syaitana. Allahu Akbar. Fahuwa lahu qarin. Mereka didampingi, dikawani oleh syaitan. Jadi ada hijab. Ada hijab. Sulit. Gitu, sulit. Itu yang udah ngaji. Gimana yang nggak ngaji-ngaji?
Jadi yang udah lama ngaji terus nggak ngaji-ngaji mau masuk lagi susah, hendaknya Anda baca ayat ini dan bertobat pada Allah Jalla dzikruhu, bertobat gitu ya. Ini kan min riyadil jannah, salah satu taman di antara taman surga. Kalau bukan setan, siapa lagi yang menghalanginya? Apapun bentuknya penghalangan itu. Masya Allah fakatat. Kemudian Allah bilang di ayat 37 apa? Kata Rabbuna, wa innahum la yasuddunahum anis sabili. Ya, antum benar-benar akan dihalangin, nggak ngaji-ngaji lagi. Gimana caranya antum nggak masuk lagi? Makanya jangan coba-coba berhenti ngaji. Bukan cuma ngaji, Pak, bukan cuma ngaji. Antum berhenti apa? Cuti baca Quran. Antum rutin baca Quran ya. Setiap hari misalnya antum rutin. Antum mau cuti deh Sabtu Ahad gitu ya. Sabtu Ahad libur dulu gitu ya. Ya Pak Gatot, mungkin nggak ada orang begitu. Ya mungkin aja kalau belum paham ya. Kalau belum paham, kayaknya khusus Sabtu Ahad baca Qurannya, cuti libur. Begitu masuk Senin, gimana rasanya? Ya Allah beratnya. Sahih nggak? Berat nggak? Berat ya Allah, ya Rob, beratnya luar biasa. Nggak usah ini deh. Antum, kita kalau lagi safar biasanya banyak kehilangan amal ya. Ya kan, banyak kehilangan. Pulang dari safar, susah nggak untuk mulai amal itu lagi? Ya Rob, Masya Allah. Apalagi safar yang hura-hura, safar yang sia-sia, nggak ada zikir, nggak ada, dan seterusnya. Nggak sampai di situ. Lihat, ini yang selalu kita sampaikan, apa yang disebutkan oleh para ulama. Ini hukumannya dari Allah. Ya, ini hukuman dari Allah. Apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Allahu Akbar. Dan mereka mengira, mereka menduga, mereka itu sudah berada di atas petunjuk. Mereka mengira sudah berada punya di atas ilmu. Itu jauh dari ilmu, hukumannya dari Allah. Antum akan dibuat merasa seolah-olah punya ilmu. Masya Allah. Itu salah satu sifatnya Allah Al-Latif. Ketika dia menghukum seseorang, Allah ketika mau menghukum seseorang, itu orang yang dihukumnya bisa nggak tahu dia sedang dihukum. Al-Latif. Halus, nggak ketahuan Pak Gatot. Dia sedang dihukum sama Rabbuna. Terus semakin jauh. La quwata. Antum lihat orang yang nggak punya, atau jangan orang deh, kita nggak usah bicara orang lain deh, kita bicara kita deh. Gimana kita taunya dulu tentang ilmu, padahal ilmu kita cetek. Belajarnya kalau mau aja, tapi kalau udah ngomong agama, udah mirip kayak Abu Hurairah gitu ya. Padahal ngajinya udah resign. Tapi kalau udah ngomong din, waduh, wala haula wala quwata illa billah. Itu resiko meninggalkan majelis ilmu. Hukumannya Allah akan berikan di hati kita perasaan sudah punya ilmu. Itu terjadi. Antum nggak perlu nilai orang lain. Kita merasakan ini. Saya secara pribadi pernah merasakan masa-masa ini, Pak. Gitu, Pak.
Oke. Poin nomor 1 selesai. Antum paham apa yang dimaksud oleh Umar ya? Ketika kita tidak belajar ilmu agama, kita akan tumbuh menjadi seorang muslim yang berakidah, ternyata akidah kita penuh dengan kekurangan. Kita akan menjadi seorang muslim pelajar yang ternyata kita menjadi pelajar yang berpotensi untuk apa? Untuk tergolong orang-orang yang masuk neraka. Kalau kita nggak belajar, ya, kalau kita nggak menuntut ilmu agama dengan maksimal gitu, karena kita nggak ngerti misalnya apa namanya, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu apa itu ria. Siapa pelajar yang dikatakan sebagai pelajar yang sukses yang sebenarnya seperti apa? Takarannya apa? Seperti yang dicontoh oleh Syekh Abdul Razak. Kalau antum berhenti belajar, kalau antum tidak maksimal, maka huruf itu sudah dianggap sebagai catatan prestasi tertinggi. Ya enggak sih? Paham dah antum? Padahal di balik itu Al-Quran itu diturunkan untuk apa Pak Gatot? Liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Jadi prestasi tertinggi manusia dengan Al-Quran saat antum beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Saat kita bisa beramal apa yang ada di dalamnya. Makanya Syekh mengatakan hafizahullah ta'ala, dan para ulama yang lainnya mengatakan, untuk menjadi ahli Quran itu tidak disyaratkan hafal Quran. Karena harus dibedakan antara hafal Quran dengan ahli Quran. Itu. Karena ahli Quran siapa? Ahli Quran siapa? Orang yang mengamalkan. Siapa yang mendefinisikannya? Nabi. Bukan saya, bukan antum, bukan ulama. Nabi yang mendefinisikan ahli Quran. Yu'tal Quran yaumal qiyamah wa ahluhu alladina ya'maluna. Tuh. Allah akan mendatangkan Al-Quran untuk menjadi pembela untuk ahlinya, yaitu mereka yang mengamalkannya. Mengamalkan Quran kan banyak ya Pak Gatot ya. Sulit, siapa yang bisa semuanya diamalin? Bisa? Bisa nggak? Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Rekor itu cuma dipegang oleh siapa? Nabi. Makanya pilih atau ikutin petunjuk Quran. Yang mana yang terdepan harus diamalkan. Gitu. Lihat dari mana? Bukan kita yang apa? Yang menentukan, enggak. Misalnya antum, kayaknya saya harus hafalin, amalkan ayat tentang birrul walidain. Antum jadikan ayat ini ayat tertinggi dalam Al-Quran. Antum lupakan tentang tauhid. Sempurna birrul walidain antum, tapi antum nggak ngerti tauhid dan syirik, sehingga antum masih berjimat atau minta sama kuburan. Maka tidak manfaat tuh kepatuhan antum pada orang tua antum. Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ubay lagi. Ya, orangnya nggak ada di rumah. Ya, nggak diajak sih ya. Nanti diajak insyaallah. Ubay bin Ka'ab ditanya sama Nabi, ayat apa yang paling agung di hatimu? Ditanya sama Nabi. Apa kata Ubay? Ada yang pernah dengar? Catat dong, catat. Nanti searching, nanti cari kalau buka punya hadisnya. Ayat kursi. Dapat bisikan dari mana, Pak? Ayat kursi itu. Kenapa? Karena ayat kursi dari awal sampai akhir tauhid. Allah. Tauhid apa? Asma wa sifat, nama dia. Allahu la ilaha illa. Tuh lihat.
Surat apa lagi yang diagungkan? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi sepertiga dari Al-Quran. Kenapa Pak? Isinya tuh Pak, apa isinya? Dari awal sampai akhir tauhid. Gitu. Maka para ulama menjelaskan dari sekian banyak perintah, larangan ini dan itu yang ada dalam Al-Quran, maka nomor satunya adalah tauhid. Perintah yang pertama kali harus dikuasai, harus dijalankan adalah tauhid. Dan larangan yang pertama kali yang harus kita ketahui dan harus berusaha kita jauhkan adalah syirik. Antum tinggalin riba, antum tinggalin khomer, antum tinggalin zina, tapi antum ngantongin jimat, iya Pak ya? Ya nggak ada gunanya antum tinggalin itu semua, nggak ada manfaatnya. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, ketika dakwah tidak dimulai dengan dakwah tauhid, antum suruh orang tinggalin A, tinggalin B, tinggalin C, tapi antum tidak suruh orang tinggalin syirik. Mana apa? Enggak ada manfaatnya. Paham nggak tuh? Enggak ada manfaatnya. Kalau matinya bawa syirikan. Walaupun antum selesai dari zinanya bebas, judinya bebas, khomer bebas, apa lagi? Riba bebas dan tapi satu tuh susuk nggak dicopot Pak Gatot. Ya. Susuknya copot dulu Pak Gatot. Gitu. Tuh cincin ada isinya nggak Pak? Jelas ya? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa? Oh iya. La ilaha illallah. Iya, pekan lalu ada yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang arti ikhlas. Masya Allah ya. Ini salah satu yang perlu kita tanya, yang perlu kita cari tahu, yang perlu kita terus belajar. Tentu seperti yang disampaikan para ulama, ikhlas itu tidak berhenti. Kita mempelajari bab keikhlasan itu nggak pernah bisa berhenti. Terus sedikit demi sedikit. Dan di antara definisi yang didefinisikan oleh para ulama, ikhlas adalah dawamun nadhar. Untuk hari ini ya, nanti berjalan dengan waktu kita akan terus belajar. Dawamun nadhar ilallah wan nisyanu annas. Fokus antum hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Dan antum tidak merespon perkara komentar atau sikap positif dan negatif. Jadi fokus kita tetap kepada Allah. Jadi ketika saya dan antum beramal, itu fokusnya amal ini ada sunnahnya, udah fokus sama Allah aja sudah. Ketika amal itu ada contohnya dari Nabi, udah fokus sama Allah. Kerjain fokus sama Allah. Nggak terpengaruh dengan komentar. Karena biasanya kita terpengaruh dengan komentar. Komentarnya baik, tambah baik, tambah jadi kan gitu ya. Komentarnya nggak baik, kendor. Nah, itu ikhlas itu salah satunya kata para ulama, antum tidak peduli dengan itu. Tidak peduli itu. Terus banyak contoh-contoh seperti ini. Banyak contoh-contoh ya keikhlasan yang dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para ulama ya. Seperti misalnya yang pernah kita contohkan juga di sini, bagaimana tidak berpengaruhnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam dars pelajaran ketika murid yang datang hanya satu orang. Siapa muridnya? Syekh Utsaimin. Gak pengaruh tuh, terus jalan normal. Kenapa? Karena yang dia fokuskan gimana penilaiannya Allah.
bukan penilaiannya makhluk. Itu tuh terus dars, terus jalan. Muridnya cuma satu. Lihat, murid dan guru ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Semoga ditinggikan di negeri akhirat nanti. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum. Terus berdoa, ya, terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyakin doa. Banyakin doa Pak Gatot. Saya, antum harus banyak berdoa. Karena Nabi bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang ini zaman fitnah. Di zaman fitnah, pagi orang beriman, sore kafir. Sorenya beriman, pagi kafir. Ini zaman fitnah. Detik ini kita beriman baik, belum tentu setelah keluar dari masjid ini saya dan antum kondisinya sama seperti ini. Sahih? Sahih? Maka tidak dapat tidak. Jangan nyerah. Ini bisikan setan. Jangan nyerah. Berdoa terus sama Allah. Ya Allah bantu. Ya Allah tolong. Makanya doa atau yang dikhawatirkan oleh para ahli ilmu selama di dunia apa? Hatinya goyang. Warrasikhuna fil ilmi. Orang yang dalam ilmunya dia tahu apa yang harus dia minta sama Allah. Mereka minta apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da il hadaitana. Hari ini, detik ini, hati saya dan antum ini dapat hidayah. Sahih? Lempeng. Belum tentu ketika naik motor masih tetap lempeng. Benar nggak sih? Sahih? Masya Allah. Nggak perlu nunggu sampai besok. Makanya nggak bisa nggak terus berdoa. Ini setannya luar biasa. Ya, setannya luar biasa. Tapi jangan nyerah, terus berdoa, saling mendoakan. Semoga Allah istiqomahkan kita semua sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan untuk kita mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Semoga Allah jalla dzikruhu mudahkan untuk kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir kelak di alam kubur kita. Semoga Allah jalla dzikruhu jadikan kubur kita menjadi taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala lepaskan, bebaskan kita dari siksa kubur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan surga menjadi tempat kembali kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari siksa api neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan mata kita semua untuk bisa melihat keelokan dan kesempurnaan wajah Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.